Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'd. Siswa Arkan Islamic School, ayah, bunda, orang tua atau wali, dan para pemirsa Arkan School TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang telah berada di bulan Ramadan. Kita diberikan nikmat yang sungguh luar biasa, bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Tapi mirisnya masih ada orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." Celaka seseorang, kata Rasulullah, yang datang kepadanya bulan Ramadan, kemudian setelah 29 hari atau setelah 30 hari Ramadan pergi meninggalkannya, falam yughfar lahu. Tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Maka celaka orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang begitu mulia, akhlaknya begitu terpuji, tapi beliau sampai mencela orang ini. Mencela orang yang datang kepadanya Ramadan, kemudian Ramadan pergi meninggalkannya, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Maka sungguh sangat merugi orang yang seperti ini. Maka ini perlu kita perhatikan dengan baik, bahwa di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, ternyata masih ada orang-orang yang merugi, orang-orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang Rasulullah SAW sampaikan banyak ampunan di dalamnya. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW sampaikan. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan atas pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka banyak ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak orang dari api neraka, memvonis bebas banyak orang dari api neraka di bulan Ramadan, di setiap malam di bulan Ramadan. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir." Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Walillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailah." Kata Rasulullah, di bulan Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka. Maka setiap rahmat Allah, setiap pintu-pintu kebaikan akan ada di bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka akan ditutup, pintu-pintu keburukan akan hilang semuanya.
Kemudian Rasulullah SAW sampaikan akan ada seruan yang memanggil, ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ayo kita berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, dan orang-orang yang menginginkan keburukan, kurangi, stop keburukan di bulan Ramadan. Kemudian terakhir Rasulullah menyampaikan Allah akan membebaskan, memvonis bebas banyak orang di bulan Ramadan dari api neraka di setiap malam di bulan Ramadan. Maka di bulan yang penuh ampunan ini, bulan yang penuh rahmat ini, ternyata masih ada orang-orang yang merugi. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, para pemirsa Arkan School TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ciri orang yang merugi itu? Bagaimana ciri orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibilang celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ini salah satu ciri orang yang merugi, salah satu ciri orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, qaula zur wal 'amala bihi, dan perbuatan dusta, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, falaisa lillahi hajah. Allah enggak butuh dia menahan rasa lapar dan haus. Allah enggak butuh puasanya. Maka jangan sampai kita berpuasa tapi kita hanya menahan lapar dan haus. Esensi dari puasa itu menahan syahwat. Esensi dari puasa itu menahan diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka jangan sampai kita hanya menahan lapar dan haus, yang pada akhirnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Allah tidak memberikan pahala atas puasa kita. Maka para pemirsa Arkan School TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang telah dipaparkan tadi, kita harus berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati. Ya betul, kita harus bersenang, berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Allah banyak kasih ampunan kepada orang-orang di bulan Ramadan ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala langkah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan semoga kita semua mendapatkan ampunannya dan dimasukkan ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kafah kali ini. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari ana pribadi. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.